Oke, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara, saya mau ingatkan dan mau ngajak saudara-saudara, jangan lupa berdoa buat Indonesia saat ini. Ya, Pak. Karena kita sedang kemasukan pengacau yang datang dari Timur Tengah, saudara. Yang bajunya putih-putih, saudara. Bajunya putih-putih. Ya, memberi kesan suci dan sebagainya, tapi bahasanya maaf lonte, segala keluar, saudara ya. Kita harus banyak berdoa. Ini pengacau tahun pertama pemerintahan antikris, dia akan mengadakan ikatan janjian damaian dengan Israel supaya dia dapat menyandang gelarnya Tuhan Yesus, Prince of Peace, ya, Raja Damai kan. Kita sebut Tuhan Yesus juga salah satu namanya ketika dia dilahirkan. Ini juga begitu, saudara. Makanya jangan terpesona juga dengan presiden yang mendamaikan antara Israel dengan bangsa Arab, saudara. Itu semua cuma permainan politik. Dan nanti akhirnya Antikris ini akan menunjukkan keasliannya sebagai bapak pembohong. Karena kita tahu iblis adalah bapak pembohong. Dia akan membatalkan janji demi janji manisnya. Mula-mula dia akan membangun bait Allah ketiga yang sudah sangat diimpi-impikan oleh bangsa Israel ribuan tahun, yang sekarang ini sampai hari ini belum terlaksana. Salah satu hambatannya karena bait Allah itu sekarang ada di bawah bangunan masjid, saudara ya. Jadi masih banyak persoalan. Tapi nanti Antikris akan berhasil membangun sehingga dia nanti akan dipuja. Nomor satu yang ketipu siapa, saudara? Orang Yahudi, bangsa Israel. Nanti dia akan disembah nomor satu oleh orang Yahudi, menurut perkiraan saya, karena dia berhasil membangun bait Allah, saudara. Dan kemudian kalau dia mengaku sebagai Mesias juga akan diterima, saudara. Karena prestasi yang luar biasa, karismanya yang luar biasa, dan bangsa Yahudi, orang Yahudi itu kasihan sekali, saudara, sampai hari ini masih nunggu-nunggu terus kedatangan Mesias mereka yang pertama kali. Ya, saudara, mereka sedang menunggu kedatangan Mesias yang pertama kali. Karena Yesus tidak diakui oleh mereka sebagai Mesias ketika Yesus datang. Sedang kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Mereka masih menunggu kedatangan Mesiasnya yang pertama. Dan pasti akan ketipu. Karena Mesiasnya sudah datang, bahkan mau datang kedua kali. Nah, saya khawatir nanti mereka akan ketipu oleh Antikris ini. Dan kemungkinan juga spekulasi saya, ini tidak ada di Alkitab, mungkin nanti Antikris adalah orang Yahudi juga, saudara. Orang Yahudi. Hingga mudah dipercaya, saudara. Nah, kita tahu bahwa iblis adalah bapak pembohong, dia tidak pernah dapat terlalu lama untuk berpura-pura baik. Akan pasti keluar, aslinya itu pasti keluar. Lihat saja orang-orang yang dipakai iblis, saudara ya. Lalu keluar aslinya, saudara. Setelah pura-pura suci dan sebagainya. Tidak lama pasti keluar aslinya. Yohanes sudah mencatat dalam Injilnya ayat pasal 8 ayat 44. Ini perkataan Yesus ya. Dia menghardik orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika itu. Yesus mengatakan ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini definisi yang bagus sekali untuk menggambarkan tentang iblis, saudara. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ngeri sekali, saudara, ini satu manusia ini, iblis ini. Kalau saudara dan saya dusta ya, saudara, bohong. Itu kita berkata dusta tidak atas kehendak kita sendiri, tapi karena bujukan iblis.
Nah, kita terbujuk oleh iblis, lalu kita berdusta, berbohong. Jadi bukan atas kehendak kita sendiri. Tapi kalau iblis dikatakan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, lagi sekali ditegaskan definisinya oleh Tuhan, ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Wow. Dan itu saudara, setiap kali berbohong, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat ngaku salah. Saudara. Sebab kalau enggak, saudara berarti anak buahnya dari bapak segala dusta ini, saudara. Ya, dan kita sering sekali berbohong ya. Ada hari ini yang belum berbohong, jam 9 siang, ya, dan saya tanyakan itu pada diri saya sendiri, saudara, untuk terus cek, saudara ya, berapa kali kita sehari berbohong, dan itu sudah menjadi rutinitas hampir sebagian besar manusia, saudara. Manusia hidup dalam kebohongan, apalagi saat akhir-akhir ini, saudara. Waduh, saya selalu paling stres kalau buka televisi, lalu dengar politikus itu kalau ngomong, udah satu kata pun nggak ada yang bisa dipercaya, sudah bohong melulu. Tapi mukanya itu innocent sekali, saudara. Kan Jawa itu bilang ngomongnya bohong itu tetek banget itu. Tenang sekali gitu, tanpa ekspresi sama sekali gitu, tanpa ekspresi bersalah. Wah, itu latihan yang luar biasa, saudara. Itulah nanti calon-calon pengikut bapak pembohong ini, saudara. Dan itu saya ingatkan, jangan saudara biasakan, saudara. Sebab nanti Anda kalau biasa berbohong, berdusta, akan mudah sekali menjadi pengikut si bapak pembohong ini. Haleluya. 2 Tawarikh 29:7, saudara. Ini yang terjadi di Perjanjian Lama. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Ini cerita tentang raja-raja. Pada waktu itu raja-raja di Yehuda dan di Israel, ya, sebagian besar dari Israel itu yang jelek, itu seringkali memulai perjinahan rohaninya, yaitu menyembah berhala, itu dimulai dengan mulai menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, kemudian memadamkan segala pelitanya, sebab di dalam rumah bait Allah itu pada waktu itu ada satu pelita yang tidak boleh mati untuk selama-lamanya, sebab itu adalah simbol dari penerangan bait Allah. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah Israel di tempat kudus. Selanjutnya ini akan terjadi, saudara. Mereka mulai tidak mempersembahkan lagi korban, artinya tidak mendirikan mezbah. Setelah itu mereka menyembah berhala. Artinya dia meninggalkan Allah pelan-pelan, lalu berpindah ke Allah yang lain. Dan itu terus-menerus dalam Alkitab, sejarah bangsa Israel, kita membaca berulang-ulang. Sehingga akhirnya Allah selalu menghukum, menghajar, membuang bahkan bangsa Israel. Ya, kembali ke sini. Inilah yang nanti akan dilakukan salah satu tanda dari antikris itu setelah memberikan bait Allah, kemudian dia minta disembah dan diakui sebagai Allah. Lalu nanti 3,5 tahun yang kedua dia mulai mengeluarkan aslinya, dia mulai menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan, memadamkan segala pelitanya, dan mulai menghentikan persembahan korban bakaran. Artinya dia menghentikan orang Israel untuk menyembah Tuhan lagi. Dia yang nanti minta disembah. Ciri ke-9 antikris selanjutnya adalah dia akan berperang melawan tentara Yesus dengan tentara dunianya. Maksudnya antikris yang berperang dengan tentara dunianya melawan Yesus dengan tentara sorganya.
Kalau menurut ayat Alkitab dikatakan kita nanti yang di rapture akan bersama-sama dengan tentara surga berperang melawan antikris yang disebut perang besar terakhir, perang Armageddon. Oke, Wahyu 19 ayat 19 katakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul. Jadi ini antikris ditanya kan sudah menguasai seluruh bangsa-bangsa di bumi yang sudah tunduk di bawah pemerintahan dia, lalu dia perintahkan setiap raja-raja di bumi, pemerintahan di bumi, presiden dan menteri, semua perintahkan untuk mengerahkan semua tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu, yang hal ini adalah Yesus dengan tentaranya. 2 juta pada saat itu, saudara, dikatakan di Alkitab, 2 juta tentara dikumpulkan oleh antikris dari seluruh dunia. Tidak gampang, saudara. Belum pernah terjadi pengumpulan tentara sebanyak 2 juta. Kapanpun juga. 2 juta itu yang sangat banyak, saudara. Makanya pernah jadi kebohongan yang sangat menggelikan ketika tadi itu kelompok orang pakai putih-putih tadi itu, saudara, katanya berhasil mengumpulkan pada 2 Desember yang lalu mengumpulkan 7 juta orang, saudara, memutihkan Jakarta. Jakarta penduduknya cuma 10 juta, saudara. 7 juta karena berhasil kumpulkan 7 juta, ya sudah Jakarta tenggelam gitu ya. Kalau ada 7 juta orang dari berbagai tempat di daerah waktu itu ya. Ya, bohongan-bohongan itu biasa sekali, saudara. Ciri orang yang mengklaim tanpa data sama sekali. Itu sudah ciri orang yang berbohong, saudara. Selalu hanya klaim, klaim, dan klaim. Ya, tidak pernah punya dasar atas klaimnya. Ngeri sekali orang seperti itu, semakin banyak sekarang. Ngeri. Dunia ini sekarang sudah tidak bisa percaya pada orang-orang yang klaimnya menarik dan karismatik sekali sehingga tidak pernah tanya dasarnya apa, datanya apa, tidak pernah tanya. Ditelan begitu saja, percaya begitu saja. Ngeri, orang makin bodoh, saudara. Makin kemari makin bodoh. Sebagian besar tadi saya katakan karena agama yang salah. Tapi kabar terakhir, ciri ke-10, nanti kita akan menyaksikan, saudara, takdir akhirnya dia akan dimasukkan dalam lautan api. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sampai di sini saya teringat akan perdebatan hermeneutika tentang neraka, saudara. Ada 2 penafsiran tentang neraka. Yaitu kalau orang dimasukkan neraka itu dia akan dibakar hidup-hidup untuk selama-lamanya, dibakar tapi tidak mati-mati. Itu mainstream dari sekolah minggu, semua percaya itu. Saya lebih cenderung pada yang kedua, saudara, bahwa orang masuk neraka yang akan mengalami kematian kekal, kebinasaan kekal. Sebab kalau orang yang dibakar lalu tidak mati-mati, berarti dia mengalami kehidupan kekal juga, saudara. Sama seperti kita yang di surga, cuma bedanya di sana kepanasan, di sini tidak. Tapi dua-duanya kehidupan kekal. Menurut saya sih lebih masuk akal bahwa di neraka itu yang terjadi adalah kematian kekal. Orang yang apa pada ayatnya, saudara, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Mengalami kematian yang kedua. Jadi orang nanti kan semua orang mati dibangkitkan. Setelah dihakimi, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Yang masuk neraka dikatakan mengalami kematian yang kedua.
Berarti, saudara, ini penafsiran saya, saudara. Yang dimasukkan ke neraka, iblis sama kawan-kawannya, itu mungkin yang mengalami penyiksaan terus-menerus kekal. Tetapi manusia yang mengikuti dia berdosa mungkin akan dibakar, masuk neraka, terus mati, saudara. Tidak lama atau tidak tahu berapa lama, tapi yang jelas tidak mengalami kehidupan kekal dalam penyiksaan, saudara. Karena dia itu tertipu oleh si iblis ini. Kalau iblis pantas mungkin layak menerima hukuman kekal itu. Tapi manusia yang masuk neraka, mungkin Tuhan masih kasih mercy, belas kasihan, bahwa dia akan dibakar, disiksa untuk sementara waktu, mungkin singkat, lalu mati. Itu selama-lamanya. Jadi sudah kematian kekal. Sebab saya percaya ada kehidupan kekal, kita di surga, lawan katanya ya kematian kekal. Bukan kehidupan kekal. Oke, itu nyimpang sedikit, tapi kita sudah pernah bahas itu di Sola Gracia pada waktu itu. Ya, ini spekulasi, sekali lagi tidak ada di Alkitab tentang Antikris. Dia mungkin akan muncul pada usia 30-an. Banyak hamba Tuhan juga menafsirkan demikian, tapi tidak ada dasar ayatnya, saudara. Kita hanya mendasarkan pada logika bahwa dia akan meniru semaksimal mungkin Yesus. Yesus muncul pelayanan pertama pada usia 30-an, maka Antikris juga akan muncul pada usia 30-an juga. Masih muda-mudanya, masih top-topnya manusia itu usia 30-an, saudara ya. Masih ganteng-gantengnya, masih menarik-menariknya, masih pandai-pandainya dan energiknya manusia pada usia 30. Puncak kehidupan manusia, saudara ya. Yang kita lihat juga pada Yesus. Sehingga saudara, kalau banyak sekali yang sedikit-sedikit mengatakan ini antikris, mulai dari dulu Hitler antikris, Saddam Hussein antikris, terus sekarang Donald Trump kata antikris. Nomor satu saya bilang umurnya tidak cocok, saudara. Mereka semua sudah terlalu tua. Nomor satu saya bilang tidak cocok dari segini. Walaupun sekali lagi itu spekulasi. Dia akan menampilkan citra sebagai yang manis, orang yang pendamai, Prince of Peace. Karena itu yang Yohanes lihat dalam penglihatannya sebagai simbol. Nanti Antikris tidak muncul sebagai kuda putih, enggak, saudara. Itu simbol, lagi-lagi simbol. Eskatologi banyak simbol yang kemudian ditafsirkan. Ya. Jadi simbol yang dilihat oleh Yohanes pada pembukaan meterai pertama, muncullah seekor kuda putih dengan penunggang berpakaian serba putih, memakai mahkota putih. Ini untuk memberikan simbol bahwa yang muncul ini ingin memberi kesan kudus, suci. Ini yang mainstream setuju penafsirannya. Kecuali satu, saudara. Gereja Roma Katolik seringkali berbeda dengan kita. Dia menafsirkan, loh ini Yesus. Meterai pertama itu Yesus yang muncul. Saya sedih, saudara. Gereja Katolik itu seringkali kepleset seperti ini, saudara. Kepleset. Nanti saya khawatir mereka juga akan tertipu, saudara. Sekali lagi yang mengkonfirmasi bahwa nunggang kuda putih ini Antikris adalah Yesus sendiri. Di Matius pasal 24. Saya mau bacakan kepada saudara Matius pasal 24. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana akhir zaman nanti, Yesus berbicara eksklusif terhadap di hadapan murid-muridnya, dan dia memberikan buatan rahasia akhir zaman seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Sudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata pada mereka, kamu melihat semuanya ini, bla bla bla. Lalu ayat 3, saudara. Ini mulai buatan Yesus tentang akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk cakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka,
Kata pertama, saudara, ingat baik-baik di ayat keempat. Waspadalah. Waspadalah. Di surga dan sedih, waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan saya diminta pertama sebelum dia mengucapkan nubuatannya, waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti ini akan datang satu penyesat yang maut sekali, sesat penyesatannya, saudara. Begitu begitu baiknya dia menyamar bertopeng, sehingga Yesus sendiri mengatakan akan banyak ada yang tersesat. Dengan kata-kata lain gitu kan, saudara. Jawab Yesus. Sebab, itu disebutkan kenapa dia memberikan peringatan waspadalah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata pertama, kejadian pertama di akhir zaman yang Yesus nubuatkan adalah waspada karena banyak orang yang akan menyesatkan kamu. Ini berbicara tentang Mesias palsu. Dimulai dengan, kenapa mereka, saudara? Yesus mengatakan mereka karena ada prolognya sebelum antikris itu orang dibiasakan dengan hamba-hamba Tuhan yang palsu, yang teologinya palsu, yang menyesatkan, yang orang sudah biasa tersesat. Contoh yang saya selalu katakan, teologi kemakmuran itu selalu dipakai untuk menyesatkan orang-orang agar memenuhi kantongnya hamba Tuhan. Itu latihan dalam tanda kutip, ya saudara. Latihan penyesatan, membodoh-bodohin orang. Jadi ngeri, saudara. Zaman ini banyak hamba Tuhan yang bukan memberikan pengetahuan kebenaran firman Tuhan, hermeneutik yang benar, tapi dia sering melatih jemaatnya untuk menerima dan menelan saja segala khotbahnya yang tidak alkitabiah dan tidak benar penafsirannya. Entah sengaja atau tidak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Saya ingin katakan ada beberapa hamba Tuhan yang murni, tapi karena dia lemah hermeneutikanya, itu terikut arus, saudara. Jadi teologi kemakmuran itu banyak pengikut-pengikutnya hamba Tuhan juga. Karena dia cuma niru, saudara. Oh, bagus ini bagus. Tanpa dia meneliti, dia niru, saudara. Jadi ayat ini mengkonfirmasi bahwa yang pertama muncul nanti adalah Mesias palsu yang akan menyesatkan orang. Oke, jadi kuda putih dikonfirmasikan oleh nubuatan Tuhan Yesus yang paralel dan sama artinya. Ya, berarti tidak mungkin dengan ayat ini yang pertama terjadi adalah ini Mesias palsu. Tidak mungkin kuda putih ditafsirkan sebagai Yesus yang datang. Sangat kontradiktif, saudara. Jadi penafsiran yang salah dapat membuat saudara sesat. Karena itu sekali lagi waspada. Waspada. Waspada caranya gimana waspada? Ya belajar sebanyak-banyaknya Alkitab. Jangan, sekarang ini banyak hamba Tuhan terus terang khotbahnya copy paste. Copy paste. Banyak khotbah di YouTube, banyak khotbah di Google. Setiap minggu dia cuma copy paste dari hamba Tuhan yang lain. Ngerti ya, saudara? Copy paste sekarang kan sudah ada programnya, ada apa ya, softwarenya semuanya copy paste sudah sangat umum, saudara. Tidak ada yang benar-benar membaca Alkitab, merenungkan, mengunyahnya, mencerna, kemudian menafsir dengan benar, lalu dikhotbahkan. Ini saya sadarnya juga ketika mendengar pengakuan dari pendeta Benny Hinn yang sangat terkenal mendunia itu. Dia pada usia 65 tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, mengaku
dia punya pengakuan bahwa selama ini apa yang dia khotbahkan tentang teologi kemakmuran tidak sesuai dengan Alkitab setelah dia baca Alkitab. Berarti dia juga mengakui bahwa selama ini dia tidak pernah baca Alkitab. Dan dia kemudian melakukan pengakuan lagi, selama ini khotbah saya copy paste dari hamba-hamba Tuhan terdahulu, guru-guru rohani saya, yaitu Oral Roberts dan Catherine Kuhlman. Itu yang memulai teologi kemakmuran yang saya percaya pada waktu itu masih murni, saudara. Ya, tapi dia copy paste, lalu dia mengalami kemakmuran akibat khotbahnya yang orangnya sendiri karismatik, Benny Hinn sangat karismatik, sangat menarik, dan dia khotbahkan sukses sekali secara finansial. Tapi itu terbukti belakangan dia jelas-jelas hamba Tuhan yang palsu, maaf kata, maaf kata benar-benar. Sampai istrinya menggugat cerai dia. Ada satu cerita dari salah satu konglomerat di Indonesia yang Kristen, saudara. Ini kejadian kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Dia mau ke Israel. Israel mau ke tanah perjanjian. Kan sekarang lagi model ya, orang Kristen seperti orang naik haji ya, kalau ke Israel ya, seperti melakukan ritual ke tanah perjanjian. Saya sendiri sih tidak against, saudara, tapi banyak yang keliru, saudara, menjadikan ritual yang selalu disakralkan dan dimistikkan. Nah ini juga begitu, saudara. Dia konglomerat kaya sekali, maka dia mengundang 2 pembimbing rohani. Biasa kan kalau ke tanah suci kan selalu ada pembimbing rohaninya, biasanya pendeta. Dia mengundang Benny Hinn dan Reinhard Bonnke, almarhum yang sudah meninggal. 2 hamba Tuhan mungkin terbesar pada waktu itu. Honornya $1 juta satu orang, saudara, untuk membimbing dia seminggu. Semua accommodation, buat traveling, semua expenses semua dibayar. Honornya murni $1 juta. Mereka berdua datang, saudara. Pada hari pertama sarapan pagi, konglomerat ini hanya ditemani oleh Reinhard Bonnke. Benny Hinn-nya masih tetap di kamar, di lantai teratas, 1 lantai penuh ke hotel itu dipakai oleh Benny Hinn dengan seluruh anak buahnya. Reinhard Bonnke datang sendirian, saudara. Benny Hinn dengan 1 rombongan, 1 lantai hotel diborong, saudara, mumpung gratis. Tapi tidak muncul, saudara, menemani konglomerat ini, saudara, sarapan pagi pertama. Sarapan pagi kedua terjadi kembali yang sama, Reinhard Bonnke turun menemani sarapan, Benny Hinn tidak turun. Hari itu juga dipecat ya, saudara. Kasih $1 juta, out, pergi pulang. Kamu hamba Tuhan ini tidak berguna sama sekali. Gila nih hamba Tuhan, saudara. Ngeri hamba Tuhan seperti itu. Kemungkinan yang ketiga, spekulasi sekali lagi, mungkin dia adalah orang Yahudi, suku Yehuda, sebagai Mesias mereka dulu, atau mungkin juga ini ada yang menafsirkan spekulasi lain dari Muslim. Semua bisa terjadi. Sekali lagi tidak ada di Alkitab, ini hanya perkiraan dan spekulasi yang hanya berdasarkan logik saja, nalar saja, make sense saja. Nah, kita kan sudah pelajari ada trinitas palsu. Ada trinitas sejati, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu trinitas yang kita kenal adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi nanti Antikris juga datang dengan trinitasnya, trinitas palsu. Kita tahu oknum pertama yang berfungsi sebagai Allah Bapaknya adalah Lucifer sendiri. Si ular tua, si naga besar itu. Istilahnya di Alkitab untuk Lucifer itu. Sebab dia yang pertama kali muncul di Kejadian 3, Lucifer itu dalam bentuk ular ya, dia disimbolkan sebagai si ular tua, yang paling tua gitu. Lalu yang oknum kedua dari trinitas palsu adalah Antikris, dia sejajar dengan Yesus Kristus, menyejajarkan diri, semua menyejajarkan diri. Yang oknum ketiga nabi palsu.
ini yang menyejajarkan diri dengan Roh Kudus. Karena nanti tugasnya seperti Roh Kudus, membujuk orang-orang untuk menyembah antikris. Kalau Roh Kudus kan membujuk dan mendorong kita untuk menyembah Kristus. Kalau nabi palsu nanti dengan penyesatannya akan mendorong dan membawa orang untuk menyembah antikris. Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Apa penafsirannya di ayat ini, saudara? Ada 3 roh najis keluar dari mulut naga, ini Lucifer, mulut binatang itu antikris, dan mulut nabi palsu, itu oknum yang ketiga dari Trinitas tadi, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 3 roh najis kita tahu lah, mereka ini semua najis kok. Lucifer, antikris, dan nabi palsu, tapi menyerupai katak. Bagaimana penafsirannya, saudara? Sebelum kita sampai ke situ, jadi sekali lagi peran utama nabi palsu adalah meniru Roh Kudus, membuat manusia menyembah binatang itu. Jadi saya sudah katakan beberapa penafsir menduga peran ini mungkin akan dimainkan oleh Paus. Kenapa? Ini sekali lagi tidak ada. Ini ada penafsiran, penafsiran. Mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak. Tetapi dasarnya begini, saudara. Setelah saya membaca, para penafsir ini mengatakan karena satu yang paling punya pengaruh di dunia, agama yang paling punya, satu orang yang paling punya pengaruh, umat paling banyak, dan yang punya otoritas yang didengar oleh umatnya, itu salah satunya atau mungkin yang terbaik adalah Paus. Umatnya 1 miliar. Bayangkan. Paus itu umatnya 1 miliar. Kristen juga 1 miliar kira-kira, saudara. Tapi di Kristen tidak ada satupun pemimpin yang diakui di seluruh dunia sebagai pemimpin nomor 1 orang Kristen atau gereja Kristen. Tidak ada kan, saudara ya? Boro-boro seluruh dunia. Di negeri satu bangsa saja tidak ada. Di Indonesia mana ada yang mengakui ada satu orang pendeta yang diakui sebagai pendeta yang tertinggi, pemimpin yang tertinggi untuk gereja di seluruh Indonesia? Tidak ada, saudara. Semua pendeta bersaing untuk jadi nomor 1. Semua jadi raja-raja kecil. Nah, Paus ini punya umat 1 miliar, dan kita tahu umat Katolik sangat taat pada Paus. Mereka lebih tahu pada Paus daripada kepada Alkitab. Apa yang dikatakan adalah undang-undang. Jadi dari sudut itu mungkin sekali dia akan dipakai, digandeng oleh antikris, karena dia sendiri mudah disesatkan, ya, mudah disesatkan. Dan maaf kata, banyak orang sering mengatakan teologinya lemah. Semua orang Katolik termasuk sampai Paus, saudara. Tidak tahu apakah mereka belajar Alkitab atau tidak. Di seminari mereka lebih banyak belajar katekismus, sejarah gereja, dan sebagainya, saudara. Oke. Nah, sekarang ada 3 roh najis seperti katak. Kenapa katak? Karena dengan kuasa penipuan melalui lidahnya. Kita tahu katak adalah binatang yang menangkap mangsanya melalui lidah. Lidahnya bisa menjulur jauh, nangkep lalat atau apa, serangga yang jauh sekali dengan lidahnya. Lidah adalah lambang dari kata-kata manusia. Itu lengkap, saudara bisa baca di Yakobus pasal 3, di mana Yakobus menjelaskan dengan sangat jelas dan terperinci tentang bahaya lidah. Dari satu lidah yang sama dapat mengeluarkan berkat, dari lidah yang sama dapat mengeluarkan kutuk. Lidah sangat berbahaya. Karena itu ada ungkapan lidah bercabang 2. Nah, nanti katak
para tiga trinitas palsu ini akan menyesatkan saudara dan banyak orang melalui lidahnya, melalui perkataannya yang sangat fasik dan menarik orang. Sekarang ini sudah saya lihat fenomena itu sebenarnya. Terlalu banyak orang-orang yang fasih sekali lidahnya muncul langsung populer, saudara. Tidak tahu sejarahnya, tidak tahu pendidikannya apa, tiba-tiba ngomong dan semua orang, banyak sekali orang tertarik. Fenomena ini pertama terjadi di kalangan saudara kita seberang, saudara. Di Indonesia sudah 20-30 tahun yang lalu ada namanya dai sejuta umat, saudara. Karena memang benar, saudara, umatnya bisa dibilang 1 juta. Setiap kali dia muncul di televisi, saudara, setiap kali dia khotbah di mana saja, orang itu banyak sekali. Dan sekarang kalau dulu cuma 1-2 orang, sekarang minta ampun banyaknya, saudara. Orang-orang muncul itu begitu saja, masih muda, masih tidak tahu dari mana asalnya. Setelah diselidiki seringkali dulunya tukang tambal ban, tukang apa, tiba-tiba dapat pewahyuan dari mana, lalu jadi fasik lidahnya. Dan lebih belakangan sekarang banyak sekali yang namanya mu'alaf, yang khotbah langsung menjelek-jelekan kekristenan. Dia memandang Kristen, saudara. Karena kita gereja banyak tertipu. Banyak orang Islam bertobat jadi Kristen. Saudara, 1 orang Islam bertobat jadi Kristen. Khotbah apa saja ditelan bulat-bulat. Tidak pernah dicek, saudara. Oke, jadi nanti ini 3 roh najis ini semua akan menyesatkan banyak orang, termasuk orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, termasuk siapa saja yang lemah, bukan lemah imannya, saudara. Saya tidak bicara lemah iman, tapi lemah hermeneutikanya, lemah pengetahuan Alkitabnya, tidak pernah ngecek khotbahnya sendiri setelah copy paste. Dia sendiri tidak pernah baca atau meneliti dengan dalam Alkitab. Nah, tugas saudara, saya pesan ini calon-calon hamba Tuhan, nanti Anda harus benar-benar bukan cuma baca, tetapi meneliti, mengadakan penelitian Alkitab sedalam-dalamnya, supaya jangan salah tafsir, salah kaprah, mudah disesatkan. Yang lebih parah lagi, tidak pernah baca Alkitab, lalu ambil Google saja, semua googling, saudara. Khotbah googling paling gampang. Ada jutaan khotbah di sana, saudara. Tersedia seperti sajian sudah siap saji, tinggal dihidangkan. Telan bulat-bulat, saudara, copy paste, lalu dikhotbahkan, bisa terjadi seperti itu, dan banyak sekali sekarang yang melakukan hal itu. Haleluya. Nabi palsu itu digambarkan sebagai musang berbulu domba, menipu banyak orang dengan pengajaran palsunya. Oke, false prophet namanya, ya, nabi palsu. Sekarang banyak beredar nabi-nabi palsu dengan nubuatannya yang palsu. Ngeceknya pertama, nomor 1, saudara, adalah dicek dengan Alkitab. Kemudian yang kedua paling gampang, dia akan terbukti kalau palsu apabila nubuatannya tidak terjadi atau terjadi sebaliknya. Itu sudah mudah sekali, saudara. Dia mengatakan akan terjadi A, lalu yang terjadi B, sudah jelas dia palsu. Lagi-lagi, sekali lagi, saya tidak menghakimi. Ada yang benar-benar palsu dengan sengaja, ada yang karena kebodohannya, yang terlalu ngeroh. Nah, ini istilah saya, saudara. Terlalu ngeroh itu ya, saudara, lihat. Sejak zaman karismatik, banyak orang yang terlalu ngeroh tanpa mikir apa yang ada di hatinya, dari perasaannya, itu dianggap dari Roh Kudus, lalu dia bertindak atau dia khotbahkan.
Bedanya setipis, atau rambut dibelah 7 barangkali, antara perasaan dengan suara Roh Kudus, saudara. Itu paling sulit dibedakan. Itu perasaan pribadi saudara, atau itu suara dari Roh Kudus, itu paling sulit dibedakan. Dan banyak orang gegabah suara dirinya sendiri, idenya sendiri, dia kira suara Roh Kudus. Apalagi orang yang senang gagah-gagahan, senang gagah-gagahan. Banyak kalau orang gagah-gagahan itu bunyinya begini. Tadi malam Roh Kudus berbicara sama saya. Aduh, kalau orang udah mulai ngomong begitu, saya selalu sangat hati-hati. Itu orang yang mau gagah-gagahan. Ada lagi yang bilang, saya sudah mau khotbah, dia bilang, saya sudah siapkan khotbah saya seminggu yang lalu, tapi tiba-tiba tadi pagi waktu pujian penyembahan dinaikkan, Roh Kudus berbicara supaya saya merubah khotbah saya. Sering dengar seperti itu, saudara. Saya sering dengar pendeta yang seperti itu modelnya, saudara. Ada yang benar, ada yang salah, saudara. Tapi gini loh, saya selalu melihatnya begini. Kalau pendeta mau khotbah harus persiapan ya, saudara. Benar, pendeta ini juga sudah persiapan. Pada waktu persiapan, dia minta pewahyuan Roh Kudus enggak? Dia berdoa enggak? Oke, mestinya ya berdoa. Hamba Tuhan, pendeta mau persiapkan khotbah, berdoa minta pewahyuan Roh Kudus mulai dari temanya sampai isinya. Dia minta pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau dia sudah minta pimpinan Roh Kudus, lalu Roh Kudus pada hari dia khotbah berubah, saya bingung, saudara. Roh Kudusnya tidak konsisten. Jadi saya khawatir dia tidak berdoa minta bimbingan Roh Kudus pada persiapannya, atau dia berbohong hanya untuk gagah-gagahan. Dia mengatakan Roh Kudus, jangan kau hebat kan kalau Tuhan mendengar suara Roh Kudus, hebat, saudara, hebat sekali. Itu ditelan bulat-bulat sama oleh jemaat, langsung ditelan bulat-bulat dan langsung percaya. Itu satu, ada dua tadi itu, nipu atau dia memang waktu persiapan dia tidak berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Cuma dua itu aja kemungkinannya. Oke. Jadi akhir zaman, saudara, termasuk orang Kristen senang mendengar yang palsu. Itu pengamatan saya. Dan itu memang sudah dinubuatkan, saudara. Memang sudah dinubuatkan. Nah, saya Pak David zaman kita muda dulu, kata hoax saja mungkin tidak ada, belum ada ya. Dan belum ada medsos, belum ada hoax, belum ada berseliweran informasi-informasi palsu yang menyesatkan seperti sekarang, saudara. Bahagianya zaman dulu, saudara. Sekarang ini informasi begitu banyaknya yang menurut para ahli statistik mengatakan 70% hoax, saudara. 70% dari semua informasi yang sudah dengar itu hoax. Menurut saya mungkin lebih, saudara. Karena Alkitab sendiri mengatakan nanti akan ada false prophets, nabi palsu, false apostle, rasul palsu, false teachers, guru palsu, pengajar palsu, false Christ, Kristus palsu, dan pendusta-pendusta lainnya. Semuanya palsu. Hanya dari awal saya paling ini, saudara, orang-orang yang ngaku nabi, itu, saudara, atau orang yang mengaku rasul. Kalau guru masih mending, saudara, ya. Nah, dia jelas ngajar, saudara. Tapi kalau guru kan bisa kelihatan dia ngajar. Tapi kalau nabi palsu dan rasul palsu itu tidak jelas, saudara. Kriterianya apa tidak jelas, tidak jelas, ya. Dan tidak ada institusi resmi satupun sampai hari ini yang mentakbiskan, meneguhkan, mengakui titel rasul atau nabi. Umumnya mereka mengangkat dirinya sendiri.
umumnya. Kalau dulu ada evangelis masih, ada orang begitu aktif mulai khotbah tanpa gereja, tanpa dasar Alkitab, tanpa dasar teologi dan apa-apa, tapi dia laku, itu biasanya dia memakai sendiri titel di depannya evangelis, penginjil. Oke lah, itu masih oke. Tapi yang nabi dan apostle, gagal. Di Alkitab memang ada semuanya, saudara. Di Alkitab memang ada semuanya. 5 jawatan pelayanan namanya, ya kan? Mulai dari rasul, gembala, lalu nabi, lalu pengajar, lalu penginjil, semuanya memang ada. Tapi kalau saya menafsirkan itu sebagai fungsi, lebih banyak sebagai fungsi pelayanan, bukan titel. Ya, fungsinya ada orang melayani sebagai kenabian, kan ya, dia tugasnya adalah berdoa untuk mendengarkan suara Allah, mencari pewahyuan, ya. Sebab misalkan tidak semua pendeta, gembala, senior, ketua sinode mempunyai semua karunia itu. Dan kita membutuhkan orang yang mempunyai karunia kenabian, yang lebih peka mendengar suara Allah. Itu memang ada. Pengajar, penginjil, semua juga begitu. Itu karunia rohani, spiritual gift yang diberikan pada orang-orang tertentu untuk kepentingan tubuh Kristus. Nah, seringkali salah satu yang saya selalu ingin luruskan adalah pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu seringkali oleh pendetanya sendiri diminta untuk dengar suara Tuhan. Saya mengatakan pendoa syafaat dengan mendengar suara Tuhan itu dua karunia yang berbeda. Yang satu memang karunia berdoa syafaat. Kenabian adalah karunia yang lain, saudara. Dan maksud saya ada memang yang dapat terangkap dua karunia itu sekaligus pada satu orang, memang ada. Tetapi pada umumnya orang itu dapat karunia pendoa syafaat atau karunia kenabian yang mendengar suara Tuhan. Jadi ini pendoa syafaat itu kan arahnya ke atas, saudara. Menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Arahnya ke atas. Kalau karunia kenabian itu arahnya vertikal ke bawah. Suara Tuhan diberikan pada hambanya. Jadi ini dua arah yang berbeda, saudara. Pendoa syafaat itu menaikkan permohonan doa. Kenabian itu menurunkan pewahyuan suara Allah pada umat. Jadi ini dua karunia berbeda, saudara. Sekali lagi, mungkin jarang mengatakan pendoa syafaat yang sekaligus dapat mendengar suara Tuhan. Itu tidak semuanya lah. Sehingga jangan dirancukan. Pendoa syafaat mesti bisa dengar suara Tuhan. Enggak, saudara. Karunia pendoa syafaat itu begini loh. Kalau sudah dan saya doa 10 menit kan sudah ngantuk ya. Kok pendoa syafaat itu punya karunia sedemikian rupa. Sehingga dia itu 2 jam, 3 jam tahan doa, saudara. Tidak kayak saudara dan saya. Yang 10 menit sudah ngantuk, sudah kehabisan kata-kata. Karena kita tidak punya karunia doa, saudara. Yang punya karunia doa itu, dia juga heran lihatnya, saudara. Bisa berjam-jam, tidak habis-habis bahannya, saudara. Kenapa? Ya karena karunia, saudara. Nggak bisa itu, nggak bisa diambil begitu saja. Kalau sekadar karunia. Oke, sekalian lagi ada 2 macam ini, saudara ya. Seringkali dirancukan, dipaksakan ya, sehingga kasihan doa syafaat itu tidak bisa dengar suara Tuhan oleh pendetanya. Ayo dong, tanya Tuhan dong, tanya Tuhan. Ya, kasihan juga. Oke, waktunya saya sudah tinggal 2 menit. Saya serahkan kembali ke Pak David untuk ada pertanyaan dari saudara-saudara. Terima kasih Pak Yusak. Terima kasih. Ya kita semua kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, kita belajar dekat sama Tuhan, kita belajar menyembah, kita belajar memuji PPW ya, makin intim dengan Tuhan, karena itu menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Pak Yusak. Adik-adik silahkan berdoa.
lagi kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan peliharaanmu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Sekarang Tuhan, setiap pelajaran yang disampaikan oleh Pak Jusak Tuhan telah kami dengar ya Tuhan. Biarkan setiap pelajaran yang disampaikan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam jiwa kami ya Tuhan. Bapak, Kau berkati Pak Jusak yang telah mengajarkan pelajaran kepada kami. Kau berkati setiap usaha pelayanan beliau Tuhan, apapun pekerjaan beliau Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Kau berkati setiap keluarganya Tuhan, setiap anak-anak dan istri Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Bapak, kami juga memberkati Pak David ya Tuhan. Kau berkati Pak David. Biarkan Tuhan senantiasa menyertai setiap pelayanan Pak David ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kami pada siang hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. See you. Terima kasih.